Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di Bincang Bola guys. Kali ini gue mau ngebahas pre-match dan starting line up prediction versi gue ya guys ya, untuk pertandingan nanti malam ya guys ya, UEFA Super Cup ya guys ya, antara Paris dan Tottenham Hotspur guys. Paris yang sebagai juara Liga Champions musim kemarin, Tottenham yang merupakan juara Liga Eropa musim kemarin ya guys ya. So kita lihat aja ya guys ya. Oke, untuk head to head mereka, ini baru satu kali mereka bertemu ya. Itu pun bukan liga kompetitif ya guys ya, bukan di Champions, bukan di Eropa atau liga kompetitif Eropa lainnya, melainkan di friendly match atau International Champions Cup ya guys ya, yang diadakan di Florida tahun 2017. Itu PSG menang 4-2 ya guys ya. PSG menang 4-2. Untuk pertandingan nanti malam itu bakalan diadakan di Stadium Blue Energy, yang mana itu berada di Italia ya guys ya. So nanti malam itu pertandingannya jam 2 waktu Indonesia ya guys ya. So yang gabut besok atau libur atau besok ada izin kemana, silahkan nonton ya guys ya, di video guys, kalau nggak salah gue live nya ya guys ya, video. Oke, oke, ini untuk prediksi starting line up versi gue ya guys ya. Ini versi gue. Yang pertama itu gue milih Lucas Cavalier di posisi PSG goalkeeper malam ini, yang mana dia baru didatangkan musim ini ya guys ya, yang kemungkinan bakalan debut nanti malam. Kenapa gue milih dia? Karena sudah jelas ya guys ya, Donnarumma out dari squad PSG untuk Super Cup nanti malam. So prediksi gue sih Lucas Cavalier ini yang bakalan ngisi posisi Donnarumma nanti malam ya guys ya, yang mana dia baru didatangkan dari Lille ya guys ya. Untuk defender nggak jauh beda ya guys ya, Achraf Hakimi di kanan, Pacho sama Marquinhos tembok di tengah berdua, Nuno Mendes di kiri ya guys ya. Midfielder sama squad the winning team mereka, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves ya guys ya, di bagian tengah 6, 8 sama 10 ya guys ya. Untuk attacker sendiri tetap Kvarat Sheila bakalan mengisi posisi wing kiri ya guys ya. Dan top skor musim kemarin untuk PSG ya guys ya, Dembele sama Doué bakalan bahu membahu di sisi kanan dan sebagai striker utama ya guys ya. Dembele musim kemarin di Ligue 1 itu udah mencetak 21 gol dari 29 kali penampilannya ya guys ya. Lumayan subur sih menurut gua. Sejak dibeli dari Barcelona, Dembele membuktikan kualitasnya ya guys ya, bahwa di Barcelona itu dia terkendala hanya karena cedera ya guys ya. Ketika dia sudah sembuh dari segala macam bentuk cedera, dia buktikan dengan kapabilitasnya ya guys ya. Untuk formasinya sendiri 4-3-3 ya guys ya, atau 4-1-2-3 sama ya guys ya. 4 belakang, 1 gelandang bertahan, 2 tengah, 3 depan ya guys ya. Untuk posisi Champions League mereka kemarin di group stage itu mereka ada di posisi 15 guys. Jadi untuk menuju kemenangan pertama mereka di Liga Champions, maksudnya dapat juara di Liga Champions itu, mereka harus melalui playoff dari posisi 15 ya guys ya. Karena dari gue lupa dari posisi berapa sampai berapa itu grup stage-nya bakalan playoff ya guys ya. Pokoknya di Champions League posisinya kemarin di grup stage itu dia posisi 15, sehingga dia harus melalui playoff ya guys ya. Dan sampai akhirnya mereka juara guys. Gokil sih Enrique sih. Gak bohong, gua gokil banget ini orang. Next, untuk Europa League Conference kemarin, kebetulan pelatihnya belum Thomas Frank ya guys ya, masih Ange Postecoglou ya.
Untuk UEFA Conference League kemarin mereka cukup mentereng. Conference League, maaf ya guys ya, itu salah ya guys ya, harusnya Europa League ya guys ya. Di Europa League kemarin mereka ada di posisi 4 ya guys ya, dengan prediksi gua masih di winning team dari Tottenham yang biasa mereka pakai. Vicario bakalan ada di goalkeeper ya guys ya. Defender tetap masih ngandalkan Romero, Danso, Spence sama Pedro Porro. Untuk midfielder minusnya di sini cuma James Maddison yang cedera ACL ya guys ya. Jadi bakalan absen lama mungkin itu. Terus ada Pape Sarr yang musim kemarin lumayan gacor dan membantu Tottenham juga. Dan salah satu gelandang bertahan, mantan gelandang bertahan Roma juga, Juve juga, Bentancur ya guys ya. Terus attacker Brennan Johnson, Solanke, dan Richarlison. Harusnya posisi Richarlison itu kan sebenarnya harusnya Son, karena Son cabut. Jadi gue milih Richarlison ya guys ya, berdasarkan dari pengalaman aja. Maksud gue pemain yang diantara semua pemain yang ada di Tottenham, Richarlison yang lebih berpengalaman ya guys ya. Brennan Johnson dari musim kemarin di Premier League ada 33 penampilan dan cetak 11 gol ya guys ya. Mereka bahu-membahu bertiga bareng Son, Solanke kiri kanan ya guys ya. Brennan Johnson di Premier League juga lumayan merepotkan juga sejak didatangkan dari Nottingham, karena emang di Nottingham juga si Brennan Johnson ini sebagai pembeda ya guys ya. Sehingga Angge memberanikan diri untuk merekrut Brennan Johnson dan ternyata memuaskan juga hasilnya guys ya. Cetak 11 gol dari 33 penampilan. Nah, gue memilih Brennan Johnson sebagai key player untuk nanti malam. Di Europa League sendiri dia sudah bermain 13 pertandingan ya guys ya, dengan mencetak 5 gol dan 1 assist, yang mana juga musim kemarin bahu-membahu bareng Son juga. Seperti yang udah gue bilang tadi, di Premier League dia memberikan kontribusi yang gak main-main, 33 penampilan, 11 gol, 5 assist ya guys ya. Jadi gue memilih Brennan Johnson sebagai key player untuk nanti malam ya guys ya. Next, sudah jelas ya guys ya, key player untuk PSG yaitu the one and only Ousmane Dembele ya guys ya. Ousmane Dembele dibeli dari Barca dalam keadaan baru sembuh dari cedera ya guys ya. Dengan harga juga yang terbilang hampir separuh harga dia ditebus dari Dortmund ya guys ya. Murah sih beli dari PSG. Selama di Champions League dia memainkan 15 kali pertandingan, mencetak 8 gol dan 6 assist ya guys ya. Di Ligue 1 sendiri Dembele bermain 29 laga dan mencetak 21 gol ya guys ya. Makanya gue bilang 21 gol dari 29 penampilan itu bisa dibilang ngeri sih. Gacor banget dia sejak dia didatangkan dari Barcelona ya guys ya. Di Barcelona sendiri Ousmane Dembele ini dibilang meredup sih enggak guys, karena emang di Barcelona sendiri dia banyak berkutat dengan cedera ya guys ya. Cederanya di Barcelona itu dia juga dapat cedera yang parah banget, sehingga membuat dia hampir dari setiap pertandingan Barcelona dia absen terus ya guys ya. So menurut kalian siapa yang bakalan menang, Tottenham atau PSG guys? Apakah kutukan Tottenham bakalan berlanjut atau PSG bakalan ngerenov trofi kabinet mereka, nambah UEFA Super Cup pertama mereka? Who knows? Kita lihat nanti malam. See you tonight ya guys ya. Bye bye.